Partai Gerindra merespon keras buntut pantun dalam monolog yang disampaikan seniman Butet Kertarajasa dalam puncak perayaan Bulan Bung Karno yang digelar oleh PDI Perjuangan. Benarkah Butet menyinggung baca pres Prabowo Subianto? Kami akan membahas bersama juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, melalui sambungan telepon. Sambungan Zoom maksud kami. Selamat malam, Mas Dhanil. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dhanil, kalau kita mendengar dengan seksama, saya pun juga mendengar beberapa kali begitu ya, dalam monolog Butet ini tidak ada diksi yang secara spesifik ya merujuk pada Gerindra dan atau ke sosok Prabowo Subianto. Tapi kenapa Anda merespon itu lewat cuitan di Twitter, Mas Dhanil? Pertama yang harus saya klarifikasi adalah kami, kader Gerindra dan saya terutama sebagai juru bicara Pak Prabowo tidak pernah merespon keras. Jadi justru naratornya atau narasinya tadi keliru. Kami tidak merespon keras. Kami menghormati hal tersebut. Dan saya pikir publik paham betul lah sindiran yang dimaksud oleh Mas Butet tersebut. Jadi tidak perlu kalimat yang jahar atau jelas, tapi kita paham betul. Itu pertama. Kemudian yang kedua, seperti saya sebutkan di tweet saya, tadi juga Pak Prabowo menyebutkan Pak Prabowo senang dengan Mas Butet. Mas Butet adalah seniman yang lucu. Kemudian Mas Butet adalah seniman yang banyak berkarya. Kemudian juga apalagi Mas Butet belakangan sempat sakit dan sekarang sehat, dan kami semuanya senang karena beliau kembali bisa berkarya. Itu yang kedua. Nah, terkait dengan sindiran tersebut ya, Pak Prabowo sejak awal siapapun yang mengejek, siapapun yang menghina, siapapun yang menuduh seluruh kader Gerindra dilarang untuk baper. Dilarang untuk ikut menebarkan kebencian. Jadi jadi bagi kami apa yang disampaikan oleh Mas Butet ya monggo, tapi yang jelas komitmen kami itu adalah menebar kegembiraan, komitmen kami adalah mengubur benci, dan kita ingin narasi-narasi yang lahir menjelang kompetisi itu adalah narasi yang mempersatukan, begitu. Oke, Anda tadi mengatakan monggo saja kalau itu adalah pilihan kata yang mau disampaikan oleh Butet, tetapi Anda menyayangkan tidak hal tersebut disampaikan di acara besar begitu ya? Tapi ditahan dulu, Mas Dhanil, jawabannya kita harus jeda sejenak. Kami sambung perbincangan bersama dengan jubir Prabowo Subianto, Mas Dhanil. Mas Dhanil, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Anda mempersilahkan saja Mas Butet Kertarajasa untuk menyampaikan diksinya, menyampaikan puisinya begitu. Tapi Anda menyayangkan tidak, baik itu secara personal maupun secara kepartean begitu? Pertama begini Mas, setiap orang, setiap komunitas itu pasti punya standar etika. Nah, standar etika Pak Prabowo pada hari ini, dan itu diinstruksikan kepada seluruh kader Gerindra dan pendukung beliau, tidak boleh satupun dari pendukung Pak Prabowo, kader Gerindra yang ikut menebar kebencian. Tidak boleh ada yang baper juga. Pokoknya kita ingin berkompetisi, menggembirakan dan mempersatukan. Itu pertama. Kalau kemudian ada orang yang punya standar etika berbeda atau punya komunitas yang punya standar etika yang berbeda, membiarkan dan terbiasa dengan cacian, tuduhan, fitnah, ya kami tidak bisa bilang apa-apa. Yang jelas kami tetap menghormati mereka dan kami tidak marah. Dan kami tetap ingin mengajak, ya mari kita berkompetisi dengan sehat, mari kita berkompetisi dengan gembira, dengan tetap menjaga persatuan antara satu anak bangsa dengan yang lain. Bukan kemudian menebar benci, apalagi merawat dendam. Kira-kira begitu, Mas. Tapi Mas Dhanil, Gerindra ini melihat narasi Butet sebagai sindirannya Butet secara personal, atau sedang dalam tanda kutip dipinjam oleh partai lain? Karena ini kan konteksnya, situasinya kan di tengah acara partai begitu ya?
Kami tidak tahu, jadi silahkan saja. Yang jelas kami tidak menanggapi, tidak baper lah terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Butet atau komunitas lain. Yang jelas kami ngajak Mas Butet terus berkarya dan tetap sehat dan terus menebar diksi-diksi yang mempersatukan. Jangan diksi-diksi yang memecah belah kemudian membuat kebencian. Itu saja. Dan Nah, kalau diksinya Mas Butet tadi menurut Mas Dhanil diksi yang mempersatukan atau diksi yang memecah belah menurut Mas Dhanil? Menurut kami diksi Mas Butet tidak ada ruang bagi kami untuk baper, itu saja gitu. Dan kami tidak ingin menanggapi apakah itu pantas atau tidak pantas. Yang jelas kami ingin kompetisi kita gembira, kemudian tidak ada fitnah, tidak ada kebencian. Itu aja, Mas. Tapi begini Mas Dhanil, narasi Butet ini seakan menjadi narasi penabuh genderang perang di tahun politik menuju pemilu yang takutnya ke depan ini akan diikuti kemudian narasi-narasi bernada negatif lainnya. Sehingga dampaknya pemilu tidak lagi sehat dan terancam dalam tanda kutip keruh juga. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, saya sepakat dengan apa yang barusan Anda sampaikan. Kita juga punya harapan demikian. Kita berharap kompetisi Pilpres, Pileg di 2024 nanti itu menjadi kompetisi yang riang gembira, atau dalam bahasa agama itu menjadi kompetisi yang penuh nilai-nilai fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berkompetisi untuk mempersatukan. Kita berkompetisi sama-sama ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Itu saja. Jadi tidak ada harga yang pantas untuk untuk persatuan. Tidak ada harga yang lebih mahal dibandingkan persatuan, dan NKRI tetap terjaga. Itu bagi Pak Prabowo. Bagi Pak Prabowo, buat apa menang Pilpres? Buat apa menang pemilu, pileg dan sebagainya apabila Indonesia kemudian harus berpecah belah? Itu yang bagi Pak Prabowo sangat prinsipil. Jadi Pak Prabowo ingin berkompetisi untuk mempersatukan. Pak Prabowo ingin berkompetisi yang menggembirakan. Begitu, Mas. Baik, ada 2 poin di sini yang saya tangkap. Gerindra dan juga Pak Prabowo tidak baper begitu dengan sentilan yang diberikan oleh Butet. Dan yang kedua adalah tetap berharap supaya kompetisi di pemilu 2024 ini tetap adem dan tetap mengutamakan persatuan. Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini.